objeknya rumit, sebenarnya begitu aja. Objek atau benda kerja itu rumit. Nah, saya berikan contoh yang rumit itu misalnya apa? Yang rumit itu misalnya adalah sambungan pipa. Anda pernah tahu sambungan pipa? Pipa itu kalau di dalam, nanti kalau nyambung itu berarti di sini ada shocknya di sini. Ini ada shocknya. Terus di sini itu ada bautnya. Nah, di baut ini ada kurangnya karena baut itu tidak boleh keluar. Bautnya bisa masuk gitu. Jadi sehingga dia besi itu masih harus namanya di perluasan lubang bor. Perluasan lubang bor itu di teknik dikenal namanya sebagai apa? Ini misalnya benda kerja dibor, setelah dibor di sini ada di rimmer namanya. Perluasan lubang bor itu di rimmer. Jadi di sini kepalanya ini dibor lagi yang lebih besar sehingga akhirnya apa? Bautnya tadi, Anda tahu kepala baut ya? Kepala bautnya itu tidak nongol. Ini sambungan pipa atau flange namanya. Nah, ini kalau di gambar teknik, ini kalau misalnya seperti di gambar teknik kan rumit sekali toh. Bisa jadi orang salah persepsi. Misalnya ini ada bornya begini, kan harusnya gambarnya menjadi begitu, Mas. Titik-titik gitu ya. Ini garisnya tebal apa tipis? Tak keplak pesan loh. Bor itu garisnya lubang bor itu garisnya tebal tapi terputus-putus karena tidak kelihatan kan ya. Harusnya kan digambar begini. Nah, terus ada perluasannya, berarti digambar lagi ada gininya. Putus-putus begini, kecil begini. Nah, ini menjadi rumit sekali. Kemudian ini kan juga jadi bukan garis, ini kan juga putus-putus pipanya ya. Gini maksudnya. Jadi banyak sekali garis putus-putusnya kalau tidak kita potong. Nah, dalam hal seperti ini kita perlu memotong objek. Tetapi artinya bukan ke objeknya dipotong. Jadi seolah-olah, nah potongannya itu kemudian kita gambarkan lagi di sampingnya. Itu prinsip dari pemotongan gambar. Misalnya kita punya seperti ini, maka biasanya atau gambar yang sederhana lah. Saya gambarkan as misalnya ya. Ini sama, rumit juga gambar as. Kita harus potong. Misalnya di bukumu, ya ada lubangnya gitu, di pinggul gitu. Tapi nggak jelas kita, karena itu perlu kita buat begini. Dipotong namanya. Dipotong itu adalah prinsipnya dikasih garis. Sorry. Nah, biasanya dikasih begini. Tanda dari gambar potongan adalah begini. A. Ini garisnya adalah garis sumbu, semacam garis sumbu ya. Tahu garis sumbu kan? Garis sumbu itu garis apa namanya? Panjang titik, panjang titik. Bedanya di gambar potongan, garis sumbu itu dipertebal ujungnya. Di gambar ini, di ujung sini dan ujung sini dipertebal. Terus ada gambar panahnya. Ada tulisannya biasanya AA atau BB. Itu namanya potongan AA gitu. Jadi ini adalah objek seolah-olah dipotong jeret begini. Ya, potong jeret begini. Nanti digambarkan potongannya tuh di sini. Maka itu menjadi kalau dipotong, saya gambarkan itu sebenarnya begini gambarnya. Oke, paham ya? Ini ditulis bunda di sini bisa ditulis begini. Potongan AA itu berarti begini. Terus prinsipnya saya kasih tahu gambar potongan itu diarsir. Jadi yang terpotong tadi, logam ini yang terpotong itu diarsir. Karena yang bawah tadi ada lubangnya berarti tidak terarsir ini loh. Kan ada lubangnya. Nah, ini kita menjadi tahu, misalnya ini kita potong yang tengah ini ya. Ini apa kok ada garis tebalnya di tengah-tengah itu? Kira-kira apa gambarnya garis tebalnya itu? Tentu saja gambarnya begini nih, guys. Rumit lah pokoknya ini gambarnya kalau sudah begini ya. Ini kira-kira apa? Berarti di as itu, ini saya potong biar kita tahu. Saya potong lagi di sini. Misalnya B, maka kita bisa lihat itu sebenarnya apa sih gitu. Paham ya? Jadi ada lubangnya tapi lubangnya bukan halus tapi kotak lubangnya. Karena itu ini loh lubang yang kotak ini. Paham ya? Jadinya seperti ini. Ditulis
potongan B, B diarsir ini. Paham ya? Jadi untuk mendetailkan gambar semacam ini dipotong. Nah, gambar potongan berarti seolah-olah kita pakai suatu pisau potong di sini, jret gitu, terus gambarnya nanti dibuka. Enselnya ke depan karena Amerika kan ya. Berarti ini di sini. Paham ya? Kalau yang ini misalnya ini ada tadi ya perlu saya jelaskan lagi. Pokoknya dua ini sudah cukup memakai. Jadi potongan itu gunanya untuk karena kan kalau gini kita susah ngasih ukuran kan. Ini baru kita kasih ukuran nantinya. Berapa sih sebenarnya ini kedalamannya dan sebagainya. Dari pandang depan, ini ada bulat, ini ada bulat. Nanti di sampingnya sini ada misalnya ini titik-titik. Ini titik-titik. Kita penuh lah. Apa kira-kira? Gak bisa membayangkan ya. Maka dipotong. Kalau dipotong kita akan tahu. Misalnya ini dipotong. Ini katakanlah di sini A. Ini A. Bisa A di atas bisa di bawah. Ini dipotong juga. Misalnya saya. Ini B, ini B. Maka kita akan jadi tahu bahwa B itu misalnya pasti B itu adalah gambarnya menjadi begini. Lalu ini begini. Ini diarsir. Paham ya? Kan yang sebelah sana tuh nggak kelihatan tuh ya. Ini loh. Paham ya? Tetap ada garis-garisnya begitu. Jadi kan nggak kena ya, nggak kena potong tuh ya. Yang kena potong diarsir. Kalau yang AA ini pot BB. Yang AA digambar pasti gambarnya yang AA itu adalah berupa di mana kepalanya? Sebelah kiri. Paham ya? Oke, ini diarsir. Saya tanya arsirnya pakai tebal apa tipis? Garisnya tipis. Kalau tebal berarti kan objek nyata. Itu membingungkan namanya, paham ya? Garis sumbu yang dipertebal pada ujung-ujung. Atau biasanya motongnya bisa jadi motongnya enggak begitu, tapi motongnya zigzag. Maka motongnya. Nah, kalau motongnya zigzag, maka ya di ujung-ujungnya yang ujung di pojoknya itu dipertebal. Di pojok-pojok. Sorry, ini juga dipertebal. Sorry. Di pojok-pojok, di ujung dan di pojok itu dipertebal. Itu untuk menunjukkan garis potongan. Tentu saja kita akan berikan kepada Anda tugas. Kita akan kasih tugasnya, objeknya adalah objek gambar 3 dimensi. Yang itu harus Anda gambar secara proyeksi Amerika. Anda paham ya, proyeksi Amerika, kemudian lagi proyeksi Amerika itu boleh digambar berapa dimensi? 2 dimensi dari berbagai pandangan. Anda lihat dari pandangan depan, pandangan samping, pandangan atas. Setelah itu, karena kita kasih gambar yang rumit, nanti gambarnya Anda potong. Dari objek itu Anda potong, terus Anda detailkan. Prinsipnya seperti yang saya ajarkan tadi, jadi dipotong seolah-olah dipotong pakai pisau, ya. Terus kemudian ya dibongkar. Engselnya kalau Amerika, engselnya di depan ya, Amerika ya. Nanti digambar. Jadi umumnya kalau dipotong di sini, gambarnya di sebelah sini. Kalau potongnya dari sini, gambarnya sebelah sini, gitu. Kalau yang kalau di atas potongnya gambarnya di atasnya, kalau dari bawah potongnya di bawah. Seperti itu. Tapi nanti kalau Anda ketemu gambar teknik tidak selamanya seperti itu. Pokoknya ada potongan-potongan AA ya, itu berarti Anda sudah bisa menggambarkan. Kadang-kadang nggak cukup karena bisa jadi dipotong di kiri tapi dipotong dari samping kanan tapi gambarnya di atas. Jadi begitu. Itu fleksibel lah gambar teknik. Yang penting orang-orang teknik sudah tahu oh itu berarti gambar potongan. Cirinya mesti ada arsirnya itu gambar potongan. Saya kira itu Anda akan kasihkan tugas berapa benda kerja yang kemudian harus Anda kerjakan. Anda kerjakan di tempat ini sesuai dengan jam praktikum kita. Kalau tidak selesai berarti Anda kerjakan di rumah. Saya kira begitu. Ada pertanyaan? Tidak. Saya kira begitu. Silahkan Anda kerjakan. Saya ambilkan contoh gambar kerjanya dan Anda kerjakan.